Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu materi mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Pertama, perkenalkan, nama saya Bernadetta Merli Deviana. Nama saya Kristina Margareta Alberta. Dan nama saya seperti pemanis buatan, aspartam, tapi nama saya Spartan. Tenang, walaupun buatan saya manisnya beneran. Oke, jadi kita bisa mulai presentasi hari ini. Baiklah, ini nama dan NIM, kalau mau cari silahkan ya, jangan dicegah tapi. Oke, baiklah. Mari kita mulai dengan definisi dari berkembang biak. Saya mohon selain Mas Rangga dan dari Pendidikan Bahasa Inggris, siapa yang bisa memberikan definisinya dalam bahasa Indonesia? Ya, siapa? Reproduksi. Reproduksi Pak Bu. Ada yang bisa memberikan definisinya dalam bahasa Indonesia? Reproduksi. Oke, reproduksi gimana? Produksi adalah memproduksi berupa kopian atau mungkin enggak bentuk tiruannya atau Oke. bentuk yang sama dengan genetika yang sama Oke. dalam suatu proses reproduksi. Baik, tepuk tangan dulu. Dapat strawberry ya, Mbak? Tangkap. Ya. Oke, betul sekali. Jadi kata kuncinya yaitu berkembang biak, namanya bertambah. Tapi apakah semua yang bertambah bisa dikatakan berkembang biak? Tidak. Contohnya presensi kita, ya, berkembang biak itu bertambah. Ya, bukan berarti nilai kita berkembang biak. Jadi berkembang biak, reproduction is natural endeavor of organism to populate for their survival purpose. Reproduksi merupakan sebuah usaha secara natural ya dari sebuah makhluk hidup, dari makhluk hidup untuk berpopulasi, bertambah jumlah, bertambahnya ini menggandakan diri secara natural. Baiklah, tapi kenapa kita akan reproduksi? Nah, ada beberapa alasan, yaitu untuk melestarikan spesies mereka. Jelas, ya, untuk kodrat biologis makhluk hidup. Dalam ilmu sel biologis, di mana sel itu berkembang biak, namanya prosesnya mitosis. Mitosis, bahasa Indonesia lupa saya. Nah, itu kalau kodrat dari sel, di mana sel itu berkembang dari sel 1 menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita selanjutnya ada beberapa alasan lain di mana makhluk hidup melakukan reproduksi. Yang pertama, perlindungan terhadap predator atau mempermudah proses berburu, di mana penjelasan alasan kenapa bereproduksi yaitu untuk bertahan hidup dijelaskan di sini. Perlindungan terhadap predator, di mana kalau kita lihat sekumpulan kawanan domba, sapi, buaya darat, mereka berjalan dalam satu kelompok karena memudahkan proses berburu dan mempermudah diri mereka untuk melindungi spesiesnya. Nah, itu alasan kenapa bereproduksi. Ada beberapa jenis reproduksi. Yang pertama secara generatif atau kita sebut secara seksual. Nah, pertama keuntungannya enak. Oke. Meningkatkan keanekaragaman genetik. Spesies dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang selanjutnya terlindungnya spesies tersebut dari wabah penyakit. Karena genetiknya ini beragam, maka mereka mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Kalau yang lemah mati, yang kuat masih hidup. Kekurangannya sudah jelas bisa kita rasakan pada generasi manusia zaman sekarang, yaitu susahnya dapat pasangan. Kalau hewan gampang, kalau kita cari yang setia ya Bu. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau seksual berasal dari proses yang namanya pembuahan. Tidak perlu saya jelaskan, kita paham maksudnya. Jelas membutuhkan pasangan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Biasanya disebut sperma dan sel telur. Nah, lawannya generatif itu vegetatif, aseksual. Perlu diperhatikan, ini tidak hanya terjadi pada makhluk hidup hewan, tapi juga terjadi pada tumbuhan. Secara vegetatif kita dilakukan secara mandiri, ya, secara mandiri. Dalam hal ini dia tidak membutuhkan dua sel yang berbeda. Mereka bisa berkembang biak dengan cara yang lebih unik. Keuntungannya, kondisi lingkungan yang sesuai akan memicu peningkatan populasi. Seperti contoh lumut.
Ya, lumut bisa berkembang biak dengan kalau misalkan suhunya pas, mereka bisa berkembang biak namanya. Kalau keuntungan sekaligus kekurangan karena overpopulasi juga bisa. Tidak membutuhkan pasangan, jelas tidak perlu ngedate. Dalam beberapa kasus prosesnya lebih cepat daripada perkembangbiakan seksual. Ya, kekurangannya tidak adanya peningkatan keanekaragaman genetik. Yang kedua, spesies tersebut mungkin tidak akan selamat terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, wabah penyakit dapat mempengaruhi seluruh populasi. Nah, jadi ada dua, generatif dan vegetatif. Nah, saya akan lanjut ke perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan yang pertama kita sebut generatif, disebut juga secara seksual. Nah, pertanyaan apa sih seksual? Apa itu bagaimana terjadi generatif? Proses apa saja yang dilalui dan hewan berkembang biak generatif melalui proses yang serupa? Nah, yang pertama, apa itu perkembangbiakan secara seksual? Sudah saya jelaskan tadi di depan secara generatif itu apa? Secara seksual, di mana makhluk hidup membutuhkan dua, ya, membutuhkan dua makhluk hidup sepasang dengan jenis kelamin yang berbeda. Oke? Jenis kelaminnya sama tidak bisa. Iya. Iya. Betul. Nah, berikut saya tunjukkan organ reproduksi pada hewan karena kalau pada manusia bisa lihat sendiri. Udah begini. Ya. Jadi syarat untuk melakukan perkembangbiakan secara seksual yaitu memiliki organ reproduksi. Ya, memiliki organ reproduksi yang membutuhkan satu sama lain. Nah, baiklah. Selanjutnya di proses reproduksi secara seksual diawali dengan bertemunya dua sel, bukan bertemunya dua belahan hati. Ya. Dengan mereka setelah melakukan proses inseminasi membentuk zigot dengan menyatukan inti sel sperma dan sel telur. Bagaimana prosesnya masuk itu lain kondisi. Selanjutnya, nah tapi tidak semua perkembangbiakan secara seksual terjadi di dalam rahim makhluk hidup. Ada yang namanya pembuahan secara eksternal atau pembuahan di luar. Di mana contohnya ya ini katak dan ikan. Katak dan ikan mereka tidak mempunyai organ reproduksi yang bisa dalam tanda kutip ya inseminasi. Jadi katak betina dan katak jantan mereka maketin ini. Dipaketkan sel telur sama sel spermanya. Ketika sel telur dan sel spermanya mereka bertemu di sebuah medium atau perantara, di mana kalau hewan amfibi mereka perantaranya air. Jarang sekali ditemukan pembuahan secara eksternal pada hewan yang hidup di luar air. Oke, jadi ada katak dan ikan, di mana proses zigot mereka bertemu tumbuh di luar rahim sang induk. Setelah bertemunya sel sperma dan sel telur menjadi embrio, nah kita bisa secara teknis katakan bahwa inilah cikal bakal makhluk hidup. Kita bisa lihat di sini dari ikan, salamander, ini yang manusia yang paling satu ini. Ya. Nah ini babi. Nah pertanyaan selanjutnya apa bedanya tiga makhluk ini? Yuk, ini rasa anggur yang ini. Ada? Ada? Itu mamalia. Ada? Itu mamalia. Aduh, oke Mbak, silakan. Panda kenapa? Panda itu dia melahirkan. Melahirkan, oke. Kalau ayam itu bertelur. Oke. Kalau hiu itu dua-duanya melahirkan dan Oke, tepuk tangan dulu. Taruh ya. Ya. Oke, betul sekali. Vivipar, panda merupakan contoh hewan vivipar, di mana makhluk hidup yang bereproduksi secara seksual, mereka mempunyai cara sendiri melahirkan. Kita nggak bicara sesar ya, kita bicara bagaimana mereka lahir di dalam hidup. Vivipar atau melahirkan, embrio berkembang dalam rahim sang induk. Panda, terus kucing dan lain sebagainya, mereka menyerap nutrisi dari itu melalui plasenta. Keluar melalui organ reproduksi induknya, bukan bapaknya. Oke, selanjutnya
namanya ayam, yaitu ovipar, bertelur, di mana embrio langsung keluar dari tubuh induknya dalam lapisan kutikula atau lapisan sel telur. Embrio menyerap nutrisi dari cadangan nutrisi yang tersimpan di dalam telur. Ya. Kemudian ada vivipar, ovipar, dan terakhir berarti namanya betul sekali, ovovivipar. Nah, hiu ini salah satu contoh makhluk hidup yang bertelur dan melahirkan. Hiu sebenarnya bertelur, namun telurnya dia simpan di dalam rahimnya sampai telurnya ini siap menetas baru dikeluarkan. Nah, dengan cara seperti ini, saya nggak tahu kenapa motivasinya dia juga seperti itu, tapi keuntungannya di mana makhluk ovovivipar telurnya lebih terlindungi dari makhluk ovipar. Baiklah. Nah, sekarang saya sudah membahas tentang seksual dan sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara aseksual, di mana tidak membutuhkan pasangan, ya, tidak membutuhkan sel kelamin jantan atau bergantung kepada sel makhluk hidup dengan jenis kelamin yang berbeda. Contohnya jelas bukan Naruto karena Kage Bunshin no Jutsu diproduksi dengan cakra, tapi saya bisa memberikan beberapa contoh. Nah, jenis-jenis perkembangan secara aseksual ada fragmentasi, bertunas, membelah diri, dan parthenogenesis. Alright, pertama kita bahas dulu dari yang membelah diri. Membelah diri ada 4 tahap. Ya, membelah diri ada 4 tahap, yaitu matangnya sel hidup pada waktu yang tepat, duplikasi DNA, pembagian sitoplasma, terbentuknya 2 sel yang serupa. Perlu diketahui bahwa binary fission atau membelah diri rata-rata terjadi pada hidup yang berukuran mikroskopis. Contohnya apa? Makhluk hidup mikroskopis? Bakteri. Ini buat saya saja. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya fragmentasi atau pemecahan. Bedanya sama membelah diri, fragmentasi dia tinggal dipecah saja. Dia memecah, melepas bahkan memecah bagian tubuhnya, kemudian pecahan-pecahan tersebut beregenerasi, kemudian menjadi organisme yang baru. Prosesnya bisa kita katakan lebih cepat karena tidak membutuhkan waktu matangnya saja. Ketika dia sudah siap, ketika dia terpecah, maka pecahannya tersebut akan tumbuh menjadi individu organisme yang baru. Contohnya bintang laut, bukan Patrick Star ya, itu bintang laut. Oke. Yang selanjutnya adalah blastogenesis atau bertunas. Kalau kalian punya jerawat dan jerawatnya itu jadi individu baru, nah itulah namanya bertunas. Bedanya kalau jerawat tidak jadi individu baru, bertunas, blastogenesis, ini makhluk hidup dia menumbuhkan kayak benjolan. Benjolan tersebut akan menjadi makhluk hidup yang baru, bertunas dalam kehidupan. Jadi tidak hanya pada tumbuhan saja. Yang terakhir, yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis ini definisi mandiri yang sesungguhnya. Kalau pada ini tawon, namanya was atau tawon, di mana telur-telur dari ratu lebah atau ratu tawon itu semuanya pasti menetas dari tawon, kecuali yang dibuahi. Telur-telur yang tidak dibuahi akan menetas menjadi lebah-lebah jantan, lebah atau tawon jantan. Namun telur yang dibuahi, yang lahir dari proses pembuahan, dia akan menetas menjadi lebah betina. Yang dimana lebah betina ini menjadi calon ratu. Ada satu makhluk hidup dari Indonesia selain tawon yang berkembang biak secara parthenogenesis. Ada yang bisa tebak? Komodo. Betul sekali. Ya, tangkap lagi ya. Nah, telur komodo betina bisa menetas, dalam beberapa kasus bisa menetas menjadi komodo baru. Komodo bukan kodomo karena kodomo pasta gigi. Ya, kalian bisa scan untuk tahu lebih lanjut. Maka dari itu, itulah proses perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif atau seksual dan Aseksual. Oke Mas Tangga. Ya, pada dewa. Selanjutnya, nah, saya silakan ke teman saya. Selanjutnya ada perkembangbiakan pada tumbuhan.
atau ovum terjadi di dalam ovarium atau organ biji. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang ada di dalam bagian bunga. Itu ada mahkota, kepala sari, perang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, kepala biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, selanjutnya itu apa sih penyerbukan? Penyerbukan adalah proses di mana serbuk sari jatuh atau menempel pada para putih tanaman. Dan jika prosesnya berhasil akan menghasilkan serbuk sari ini terjadi pada tumbuhan yang berbiji. Selanjutnya, nah ciri-cirinya itu ada batangnya berwarna kecil, daunnya berukuran kecil dan berwarna hijau, memiliki bentuk daun terbuka dan rata, memiliki buah berukuran besar. Nah, contoh tumbuhannya itu ada tanaman kacang, jagung, dan mentimun. Nah, di sini macam-macam penyerbukan. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari jatuh ke kepala putih. Ini ada fotonya. Nah, ini di atas itu jatuh ke kepala putihnya. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Ini jadi terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih ke tumbuhan yang sejenis. Selanjutnya, ini penyerbukan silang. Terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal di bunga lain tetapi sejenis. Nah, ini fotonya kayak berbeda dengan penyerbukan yang tetangga. Nah, penyerbukan tetangga kan jambung. Nah, ini tidak. Selanjutnya penyerbukan basah. Ini terjadi ke kepala putih yang berasal dari bunga lain dan tidak sejenis, yang berbeda. Cara perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu perkembangbiakan tumbuhan secara anemogami atau dibantu dengan angin. Nah, contohnya tanaman padi. Tanaman padi ini disempurkan angin, lalu dia ke screening. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan endogami atau dibantu dengan hewan. Nah, contohnya lebah. Lebah itu hinggap di bunga, lalu kakinya menempel di serbuk sari, lalu lebah ini terbang ke bunga lain, lalu hinggap di sini. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara endogami atau dibantu oleh air. Ini terjadi ke bagian tanaman ganggang yang berbentuk air, benang sari hanyut oleh air dan menempel pada butik. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara antrogami atau yang dibantu oleh manusia. Nah, ini contohnya tanaman hias. Tanaman hias ini tidak bisa tumbuh sendiri karena harus membutuhkan bantuan manusia untuk menanamnya dari awal. Cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur tangan manusia. Nah, ini contohnya cangkok. Cangkok adalah proses membelah bagian batang lalu membungkusnya dengan tanah dan plastik kembali. Jika cangkok ini berhasil, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, contohnya itu ada tanaman mangga, tanaman jeruk, dan jambu. Selanjutnya, populasi atau menempel. Nah, populasi ini cara pembiakannya itu dengan memotong bagian batang pucuk lalu disambungkan pada bagian batang lainnya yang telah dipotong. Nah, contoh perkembangbiakan ini dengan cara menempel yaitu tumbuhan anggrek. Selanjutnya populasi atau menunduk. Nah, ini adalah caranya adalah membelokkan atau cabang tanaman sampai ke dalam tanah, lalu akan muncul dan akar baru dari sini. Selanjutnya, stek. Stek adalah metode yang dilakukan untuk memotong bagian tanaman seperti batang, daun, dan akar. Nah, yang pertama adalah stek batang. Stek batang itu dengan cara memotong bagian batang tumbuhan dengan miring lalu menanamnya kembali ke tumbuhan baru. Yang kedua, stek daun. Stek daun ini dengan memetik daun yang sehat. Memetiknya itu harus dengan bagian batangnya sedikit lalu bisa menanamnya kembali di tanah yang baru. Selanjutnya, stek akar. Stek akar ini adalah memotong akar lalu membersihkan lalu ditanam kembali ke dalam pot yang baru. Karena tadi adalah penjelasan mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan, kita lanjut ke perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif alami pada tumbuhan? Yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara alami tanpa bantuan dari manusia. Contohnya apa aja sih perkembangbiakannya? Yang pertama ada stolon, geragi, akar tinggal, rizoma, umbi batang, umbi lapis. Yang pertama adalah mengenai umbi batang. Umbi batang ini biasanya perkembangbiakannya ada di dalam tanah. Nah, batang ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanannya sendiri. Contoh tumbuhannya ada kentang, tungku
lengkuang, dan umbi jalar. Yang kedua adalah umbi lapis. Contoh dari tanaman umbi lapis ini adalah bawang merah. Bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang merah biasanya tumbuh di daerah-daerah yang airnya itu tidak banyak, karena ketika airnya banyak, bawang merah itu akan menjadi busuk. Bawang merah sendiri, jika kita lihat memiliki lapisan-lapisan, ketika kita potong akan terlihat sebuah lapisan-lapisan. Jika dibiarkan, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Contoh lain dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Yang ketiga adalah umbi akar. Perkembangbiakan ini menggunakan akar. Fungsi akar sendiri adalah menyimpan cadangan makanan sendiri sehingga dapat membesar dan menghasilkan perkembangbiakan yang baik. Contohnya adalah wortel dan lobak. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Bagian batang ini tumbuh di dalam tanah disebut rizoma. Ciri-cirinya adalah batangnya itu berluas-luas. Dan biasanya tumbuhan ini dibuat jamu-jamu atau obat-obatan. Contohnya adalah kunyit, kencur, dan lengkuas. Selanjutnya adalah tunas. Bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan kenyataan bahwa di setiap pohon pisang pasti sebelahnya ada tumbuhan kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan tunas. Tunas sendiri berasal dari bagian batang dari tumbuhan, itu dinamakan sebagai tunas. Pohon pisang ini berkembang biak pada batang yang ada di tanah dan menghasilkan tunas yang baru. Contoh dari perkembangbiakan dengan tunas itu tidak hanya pisang, tetapi ada bambu dan juga tebu. Selanjutnya adalah tunas adventif. Merupakan tumbuhan yang tunasnya itu muncul pada bagian daun atau bagian-bagian yang tidak seharusnya. Contoh dari tanaman ini adalah cocor bebek. Cocor bebek ini bisa kita perkembangbiakan dengan cara menggunakan daun yang telah dipotong kemudian ditanam. Selain cocor bebek sendiri, juga ada tumbuhan lain yang berkembang biak secara tunas adventif, yaitu sukun. Selanjutnya adalah stolon atau geragi. Tumbuhan ini memiliki batang yang kecil yang tumbuh di atas permukaan. Tanaman yang berkembang biak dengan stolon biasanya buah terdapat pada ujung batang yang digunakan sebagai calon individu baru. Contohnya bisa kita lihat bersama, di sini ada stroberi. Tetapi selain stroberi ada arbei dan juga rumput eti. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan inti sel pada tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah-daerah yang lembab seperti paku dan tumbuhan lumut. Karena biasanya lumut itu tumbuh ketika hujan atau terkena air secara terus-menerus, sehingga bisa dikatakan lumut itu tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Sekian, terima kasih dari kami. Bila ada kesalahan kata dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.